Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Padi Sambal ya. Kali ini kita akan membahas soal roti. Roti ini jadi rebutan loh di negara Singapura dan Malaysia. Apa itu rotinya? Yaitu roti John. Sandwich isi telur dan daging yang penuh dengan gurih ya. Kini jadi perdebatan antara Singapura dan Malaysia. Kedua negara ini sama-sama mengklaim sebagai pencipta asli roti John. Tapi siapa sebenarnya yang bisa mengklaim dan mempunyai hak atas makanan ini? Yuk kita bongkar asal-usulnya. Tapi sebelumnya kita tonton video berikut. Tu roti yang keras tu. Lepas tu dia punya inti dalam tu dia gunakan kambing. Lepas tu telur yang banyak. Lepas tu dia tak ada limpahkan dengan sos yang terlalu banyak lah Dia masih, kalau korang bungkus bawa balik, dia masih bentuk roti lagi. Roti panjang ya. Aku nak try tapi perut dah kenyang lah ni. So mungkin next time lah. Sini ada roti John, ada popiah goreng, popiah basah, samosa. Hari Selasa. Kalau bahasa kita ini namanya roti lapis ya. Cash online. Tengok buat satu boleh tak? Dua-duanya dikasih lapisan yang sama, daging plus telur. Nanti abang cantum kalau tu kirinya. So ini yang dah siap. Search on Wikipedia. They said Roti John comes from Singapore, brother. You're right, it's in the National Archives. If the National Library also says that nasi lemak is from there, doesn't mean it's true, brother. Okay? So they say there's this guy called Raja Gopal. At one point of time, he was observing the conversation between a Caucasian man and a Roti John seller. At that point of time, the seller was asking this Caucasian man, Roti John is a name that he casually kind of like throws to a Caucasian person. So that conversation was in Kiok Road. So everybody right. I cannot lah. I'm sorry. This is what I think. It happened in Johor. There was a pirate, nama dia John Smith. So he wanted something familiar. He's like, have you John got Smith. some food? They made him a sandwich. They called it Roti John. A Singaporean on the other side of the ocean saw this and stole this story, man. It should be in the Johor Archives. Oh, Johor malas. We might give you this. To be honest, it's not the best food out there, bro. Roti John ni sangat popular di Malaysia dan Singapura, lebih-lebih lagi ketika bulan Ramadan. Tapi pernah tak korang terfikir Roti John ni berasal dari mana? Ada dua teori, satu teori Singapura dan satu lagi teori Malaysia. Teori pertama, Roti John dipercayai telah dicipta oleh seorang penjual makanan di Singapura pada tahun 198. Penjual ini dikatakan menggunakan nama John kerana terinspirasi oleh pengaruh budaya barat, di mana John sering digunakan sebagai nama biasa untuk orang barat. Menurut satu cerita, dia mula-mula mencipta hidangan ini dengan menggunakan roti panjang disediakan dengan daging cincang seperti ayam atau lembu, telur dan pelbagai bahan seperti bawang, cili dan mayones. Ia menjadi sangat popular terutamanya di kalangan pelajar sekolah dan kemudiannya tersebar ke Malaysia. Ada juga teori yang mengatakan bahawa Roti John sebenarnya berasal dari Malaysia dengan beberapa versi cerita yang lebih berbeza. Menurut cerita ini, nama Roti John mungkin merujuk kepada sejenis hidangan yang mirip dengan submarine sandwich atau hoagie, tetapi disesuaikan dengan cita rasa tempatan. Nama John dipercayai digunakan kerana ia dianggap asing dan mudah diterima dan ia mungkin memberi kesan barat pada hidangan yang biasa dilihat di kalangan masyarakat tempatan. Apa pendapat korang? Korang rasa Roti John ni berasal dari mana? Cuba komen di bawah. Iya teman-teman, kira-kira dari mana nih asalnya? Singapura ataukah Malaysia? Nah, jadi roti ini sangat terkenal ya. Dan akibat terkenal ini akhirnya jadi rebutan. Dulu sebelum terkenal, ini tidak menjadi rebutan, sama dengan kasusnya nasi lemak ya. Nasi lemak itu sebenarnya Singapura punya atau Malaysia punya. Nah, ini pun masih dalam perdebatan ya. Tapi di sini kalau kita perhatikan ya, nama John. John itu sebutan ya untuk orang Eropa ataupun orang Barat yang bisa berbahasa Inggris ketika itu saat berada di Singapura, itu dipanggilnya adalah John atau Mr. John ya. Sementara kalau orang yang bisa berbahasa Inggris dari Eropa ataupun dari Barat, kalau di Malaysia disebutnya adalah Mat Soleh. Nah, dari sini sudah bisa diketahui ya, nama John itu
lebih akrab di negara Singapura atau di negara Malaysia. Tetapi kalau kita merujuk ke asal-usulnya ataupun historis dari makanan tersebut ya, roti john itu pertama kali muncul di Singapura pada tahun 1960-an. Sementara terkenal di Malaysia itu pada tahun 1970-an. Jadi jelas di sini ya perbedaan tahunnya ya. Menurut laporan The Straits Times dan beberapa sumber kuliner, seorang pedagang kaki lima yang bernama Abdul Ghani dari Singapura menciptakan roti ini untuk memenuhi permintaan pelanggan Eropa yang ingin makan sandwich ala barat. Ia menggunakan roti Prancis yang disebut dengan baguette ya, kemudian ditambah dengan telur dan daging cincang. Lalu namanya dinamakan adalah roti john, merujuk pada panggilan umum bagi orang barat di Singapura saat itu. Jadi bukan roti soleh ya namanya. Nah, setelah terkenal di Singapura, roti john menyebar ke Malaysia pada tahun 1970-an dan mulai dijual di berbagai pasar malam. Meski berkembang pesat di Malaysia dengan varian rasa dan isian, fakta sejarah tetap menunjukkan bahwa makanan ini berasal dari Singapura. Dan juga beberapa pakar kuliner dari Malaysia sendiri mengakui bahwa roti john asalnya dari Singapura. Sejarawan makanan seperti Kir Johari menyatakan bahwa jejak historis awalnya lebih kuat di Singapura dibandingkan dari Malaysia. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwa siapa sebenarnya pemilik sah dari roti john tersebut. Berdasarkan bukti sejarah dan testimoni, roti john berasal dari Singapura, bukan Malaysia. Namun seperti halnya banyak makanan lain, roti john kini telah menjadi bagian dari warisan kuliner di kedua negara. Dan masalah klaim-mengklaim ini kita sudah paham bahwa yang suka mengklaim itu negara yang mana. Ya, klaim ini tidak berdasarkan sejarahnya, kemudian testimoninya, juga bagaimana roti ini awal mula diproduksi dan mendapatkan nama yang sesuai berasal dari sebutan nama tersebut diambil. Ya, nah inilah yang terjadi di mana-mana ada kasus klaim mengklaim. Ini selalu melibatkan satu negara ini yang merasa bahwa semua adalah milik mereka. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.